Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga hari ini Ananda berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT hendaknya. Amin. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perubahan sosial, yaitu materi kita sekarang, faktor penyebab perubahan sosial. Apa faktor penyebab perubahan sosial? Secara garis besar, faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Apa saja yang termasuk ke dalam faktor internal dan faktor eksternal tersebut? Itu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk di satu daerah atau berkurangnya jumlah penduduk di satu daerah itu dapat menimbulkan terjadinya perubahan sosial atau terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Contohnya, terjadinya proses urbanisasi. Urbanisasi artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Bertambahnya jumlah dengan adanya proses urbanisasi, tentu akan bertambah jumlah penduduk yang ada di perkotaan. Sehingganya orang-orang yang berasal dari masyarakat desa tadi, tentu mereka akan melakukan sewa rumah atau kontrak tanah. Nah, jadi dengan adanya proses urbanisasi atau dengan adanya pertambahan jumlah penduduk di daerah perkotaan, itu akan membuat munculnya perubahan-perubahan baru di dalam masyarakat perkotaan, seperti adanya mengenal sistem sewa tanah atau mengenal sistem sewa rumah atau munculnya rumah-rumah kontrakan. Jadi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk itu dapat menimbulkan terjadi perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua, faktor internal yang kedua, adanya sebuah penemuan baru atau invention. Nah, penemuan baru atau invention itu dapat kita jelaskan dalam dua konsep. Nah, ini yang belum Ananda jelaskan pada tugas Ananda kemarin. Yang pertama, inovasi dalam arti discovery. Apa itu discovery? Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat atau gagasan yang diciptakan seseorang individu atau kelompok dan belum digunakan oleh orang lain. Yang kedua, invention. Apa itu invention? Invention adalah discovery yang sudah diakui, diterima atau diterapkan oleh masyarakat. Kita ambil contoh HP misalnya. Di saat HP ditemukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dan HP itu baru digunakan oleh kelompok orang yang menemukan saja, maka dia disebut dalam konsep discovery. Tetapi sekarang kita lihat HP itu sudah digunakan oleh masyarakat banyak atau sudah digunakan, diterapkan oleh masyarakat umum, maka HP tadi disebut dengan invention. Jadi antara discovery dan invention itu mempunyai arti yang berbeda. Kemudian kita lihat lagi. Dalam inovasi tadi ada pengaruhnya 3 buah pengaruh ke dalam masyarakat. Apa saja bentuk pengaruh inovasi bagi masyarakat atau penemuan baru tadi bagi masyarakat? Yang pertama, satu penemuan baru akan menimbulkan beberapa pengaruh pada bidang kehidupan masyarakat. Misalnya kita lihat contoh, kamu perhatikan gambar ini. Satu buah penemuan baru. Ini adalah sebuah penemuan baru. Nah, ini adalah sebuah penemuan baru. Kemudian penemuan baru ini akan menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan di beberapa bidang kehidupan masyarakat. Contohnya, adanya ditemukan radio. Ditemukan radio itu akan merubah sistem dalam masyarakat. Apa saja bentuk perubahannya? Bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan atau adat istiadat. Lembaga kemasyarakatan atau adat istiadat. Kemudian yang kedua, kita lihat penemuan baru itu dalam bentuk menjalar, yaitu
penemuan baru atau invention mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga kemasyarakatan kepada lembaga kemasyarakatan lainnya. Kamu perhatikan gambar ini. Satu buah penemuan baru atau invention itu menimbulkan terjadinya satu perubahan. Ini adalah perubahan yang pertama. Nanti perubahan pertama ini juga bisa menimbulkan terjadinya perubahan. Itu disebut dengan perubahan yang kedua. Perubahan yang kedua juga dapat menimbulkan terjadinya perubahan yang ketiga. Begitu seterusnya. Jadi satu buah penemuan baru itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang menjalar. Anda lihat contohnya. Satu buah penemuan pesawat terbang. Pesawat terbang itu adalah sebuah inovasi. Kemudian nanti inovasi pesawat terbang tadi atau penemuan baru tentang pesawat terbang itu akan membawa perubahan terhadap metode peperangan. Ini adalah bentuk perubahan yang pertama. Kemudian menambah perbedaan kekuatan antar negara-negara besar superpower di negara-negara kecil. Ini adalah bentuk perubahan yang kedua. Selanjutnya perubahan kedua ini akan menyebabkan terjadinya perubahan ketiga, yaitu pengaruh terhadap kekuasaan industri besar. Jadi adanya satu buah penemuan baru itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang menjalar. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, beberapa buah penemuan baru atau invention dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Nah, kamu perhatikan lagi di sini gambar yang ketiga ini. Beberapa buah. Di sini ada 3 buah. Satu buah penemuan baru, misalnya adanya penemuan radio. Yang kedua penemuan mobil misalnya. Kemudian yang ketiga adanya penemuan kereta api. Nah, penemuan-penemuan ini itu akan menyebabkan terjadinya sebuah perubahan. Misalnya muncullah negara-negara, daerah-daerah suburban atau daerah-daerah pinggiran. Nah, jadi dengan ditemukannya mobil, kereta api atau radio dan lain-lain, itu dapat menimbulkan terjadinya sebuah perubahan baru. Misalnya muncullah daerah-daerah suburban. Itu 3 yang perlu kita jelaskan tentang inovasi. Kemudian kita kembali lagi ke faktor yang ketiga, faktor internal yang ketiga, pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Apa bentuk perubahannya? Misalnya kita lihat adanya konflik di Aceh, terutama masalah GAM. Perubahan atau konflik yang terjadi di Aceh itu dapat menimbulkan terjadinya perubahan dalam masyarakat Aceh. Seperti sekarang kita lihat masyarakat Aceh itu menggunakan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Di mana penggunaan syariat Islam sekarang ini itu karena adanya terjadinya konflik di Aceh beberapa waktu yang lalu. Jadi pertentangan atau konflik dalam masyarakat dapat menimbulkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, faktor keempat penyebab perubahan sosial itu adanya pemberontakan atau revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan yang terjadi secara cepat itu dapat menimbulkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Kita lihat satu contoh revolusi yang terjadi di Indonesia, misalnya proklamasi 17 Agustus 1945. Revolusi proklamasi 17 Agustus 45 itu adalah bisa merubah masyarakat Indonesia atau terjadi perubahan dalam masyarakat Indonesia dari Indonesia negara jajahan menjadi Indonesia negara yang merdeka. Berarti pemberontakan atau revolusi itu menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Kemudian kita lanjutkan lagi faktor yang keduanya, faktor yang eksternal. Nah, apa saja yang termasuk faktor eksternal? Itu misalnya lingkungan fisik sekitar manusia. Jadi lingkungan fisik sekitar manusia dapat menimbulkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Nah, apa contohnya? Kita lihat misalnya perubahan lingkungan fisik sekitar manusia. Terjadinya bencana tsunami misalnya, atau terjadinya longsor
atau gempa bumi, itu masyarakat yang terkena adanya gempa bumi, tsunami, longsor dan lain-lain, mungkin bisa saja mereka itu pindah ke daerah yang lain atau daerah yang baru. Nah, di tempat yang baru tadi, itu tentu mereka akan menyesuaikan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di daerah tempat baru mereka. Nah, belum tentu nilai dan norma di tempat baru tadi sesuai atau sama dengan tempat mereka yang lama. Nah, berarti di sini terjadi perubahan nilai di dalam masyarakat di mana disebabkan karena lingkungan fisik sekitar manusia. Faktor eksternal yang kedua itu adalah peperangan. Nah, peperangan juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Nah, contohnya kita lihat sekarang peperangan yang terjadi di dalam masyarakat antara Israel dan Palestina. Nah, terjadi peperangan antara masyarakat Israel dan Palestina itu akan menimbulkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat Israel ataupun dalam masyarakat Palestina tadi. Apanya yang berubah? Bisa nilai mereka yang berubah, bisa tempat tinggal mereka yang berubah, atau bisa juga lembaga-lembaga mereka yang berubah. Jadi peperangan dapat menimbulkan terjadinya sebuah perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini yang sangat besar sekali terhadap perubahan pengaruh faktor ini yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu bisa disebabkan karena antara satu masyarakat atau satu kebudayaan dengan dan kebudayaan lain itu akan melakukan proses imitasi atau proses peniruan. Apa yang kita lihat dari kebudayaan lain itu bisa kita tiru dan bisa dapat menimbulkan terjadinya perubahan dalam masyarakat kita. Nah, pengaruh kebudayaan masyarakat lain terhadap adanya perubahan sosial itu ada nanti yang disebut dengan difusi, akulturasi, dan asimilasi atau yang lainnya nanti. Nah, untuk lebih lanjut pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu akan kita bahas pada materi kita berikutnya. Nah, untuk materi kita hari ini tentang faktor penyebab perubahan sosial itu Ibu pikir cukup sampai di sini. Kalau Ananda masih punya ada keraguan, nanti bisa baca buku atau kamu lihat lagi materi-materi yang ada di internet. Demikianlah Ananda untuk hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Tetap patuhi protokoler COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.